Masa sebut ada usulan pilkada dipilih DPRD. Waduh. Dhanil Anzar Simanjuntak. Ya elah. Baru wacana, baru usulan. Usulan ini gak relevan lah. Kenapa gak relevan? Karena pilkada baru beres, baru selesai. Terus tiba-tiba urusan pilkada harus dipilih langsung oleh DPRD. Gak boleh lewat pemilu lah. Dengan alasan efisiensi dan lain sebagainya macamnya. Sekarang pertanyaannya, ini kalau benar ada kayak begini, pilkada itu dihapus, pemilu dihapus, TPS dihapus, soal khusus soal pilkada yang akan datang. Pertanyaannya, siapa yang akan nikmatin ini? Kan ini 5 tahun nih, 5 tahun ke depan, berarti 5 tahun lagi kan kalau memang usulan ini dipenuhi. Iya, kalau Pak Prabowo Subianto itu jadi presiden lagi. Kalau Pak Prabowo Subianto nggak jadi presiden lagi, terus tiba-tiba akun yang diduga Fufu Fafa itu yang bukan Gibran itu jadi presiden dia, terus dia mimpin negara berdasarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Rabi Faisal pada kesempatan hari ini, saudara, Senin 16 Desember 2024. Bagaimana keadaan saudara dan keluarga? Semoga sehat walafiat, mulia, barokah, amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Gak mau berubah, gak mau berjuang. Apa kabar otak? Otak mana otak? Katanya sistemnya udah begini adanya, gak usah, udah harga mati, gak usah diganti-ganti. Masa sebut ada usulan pilkada dipilih DPRD. Waduh. Dhanil Anzar Simanjuntak. Ya elah. Baru wacana, baru usulan. Usulan ini gak relevan lah. Kenapa gak relevan? Karena pilkada baru beres, baru selesai. Terus tiba-tiba urusan pilkada harus dipilih langsung oleh DPRD. Nggak boleh lewat pemilu lah. Dengan alasan efisiensi dan lain sebagainya macamnya. Sekarang pertanyaannya, ini kalau benar ada kayak begini, pilkada itu dihapus, pemilu dihapus, TPS dihapus, soal khusus soal pilkada yang akan datang. Pertanyaannya, siapa yang akan nikmatin ini? Kan ini 5 tahun nih, 5 tahun ke depan, berarti 5 tahun lagi kan kalau memang usulan ini dipenuhi. Iya, kalau Pak Prabowo Subianto itu jadi presiden lagi. Kalau Pak Prabowo Subianto nggak jadi presiden lagi, terus tiba-tiba akun yang diduga Fufu Fafa itu yang bukan Gibran itu jadi presiden dia, terus dia mimpin negara berdasarkan kemauan dia, kepala daerah si dia yang tunjuk, kalau nggak DPRD yang tunjuk kepala daerahnya, mau jadi apa? Ya kita tahulah, sama-sama tahulah Pak Prabowo Subianto presiden yang sekarang itu umurnya berapa. Kalau nanti diusulin kayak begini, ya siapa yang untung? Siapa? Rakyat apa yang untung? Atau Fufu apa yang dibilang oleh sebagian netizen itu adalah bukan Gibran itu yang untung? Kan gitu. Kacau. Kita bacain aja beritanya, suara.com ya. Sebut usulan pilkada dipilih DPRD karena Prabowo prihatin Dhanil Anzar disekakmat profesor. Kata profesor ini bilang konyol dan salah kaprah. Juru bicara Presiden Dhanil Anzar belakangan jadi sorotan pernyataannya yang mendukung usulan pilkada dipilih oleh DPRD, saudara. Menurutnya usulan ini didukung Prabowo karena prihatin atas masih banyaknya praktik politik uang di pilkada. Kan Pak Prabowo pernah mengagumi keimperiuman Ottoman. Ya udah itu aja, yang kayak gitu aja, sistem yang mirip seperti Ottoman itu aja, sistem Islam, ya kan? Buat apa lagi kalau udah meresah dengan banyaknya partai politik uang, serangan pajar, preketek, dugaan kecurangan, dugaan manipulasi, dugaan rekayasa, dugaan dan lain sebagainya macamnya. Ya udah aja tegakkan itu yang dibanggakan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Tidak lain dan tidak bukan adalah kekaguman beliau kepada Imperium Ottoman, atau yang lebih dikenal oleh sebagian umat Islam, oleh ulama adalah kekhilafahan Islam. Ya kan? Mudah kok bagi Pak Prabowo, kan semudah balikin telapak tangan, semudah jentikin jari, sangat mudah karena pemimpin kan. Bukannya berarti sistemnya yang pemilu pilkada dihapus terus balik lagi ke DPRD model jadul. Di zaman SBY aja model kayak begini, usulan begini ditolak habis. Nah sekarang mau dibikin wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD adalah wacana lama. Ini banyak diusulkan oleh pihak berangkat dari prihatinan, katanya sih, entah keprihatinan atau merasa dia sebagai pahlawan kesiangan, cari muka, menjilat atau gimana. Nah, kalau kata Wakil Kepala Badan Haji dan Umroh ya, menyebut usulan itu menjadi wacana menarik bagi pemerintah. Bagi saya ini wacana ini menarik, bisa saja pilkada via DPRD dilakukan untuk tingkat provinsi dan pilkada gubernur wakil gubernur. Cuitan Dhanil Anzar ini langsung menuai sorotan netizen. Salah satunya adalah profesor dari Nanyang Technology University Singapura.
Lewat akun X itu, Zulfikar menyebut wacana yang turut digaungkan oleh Pak Prabowo adalah ide konyol menurut profesor ini. Karena mahalnya ongkos para elit partai yang dianggap permisif atas budaya politik uang di Jakarta. Mahal ongkos pulus. Nah, kemudian Profesor Zulfikar mencurigai ada kong kali kong di tataran elit di balik wacana pilkada lewat DPRD ini. Terlalu banyak alasan untuk bilang ide ini konyol dan salah kaprah. Sudah banyak bukti bahwa biaya pilkada di dalam sistem demokrasi ala barat memang mahal. Karena perilaku parpol dan elit politikus ya kan, yang akhirnya mau normalisasi adanya politik duit. Ide pilkada by DPRD ini cuma untuk mengkonsolidasi kekuasaan parpol dan akan merugikan rakyat lagi yang rugi. Lewat pilkada langsung aja coba faktanya kita lihat. Pak Anies Baswedan nggak bisa jadi calon gubernur, apalagi kalau dipilih langsung oleh DPRD. Di mana lah otak? Berarti ini sama aja artinya Daniel Anzar ingin mendoakan bahwa demokrasi sudah hancur, amin. Demokrasi sudah tamat, amin. Demokrasi sudah musnah, amin. Di tangan ya Daniel Anzar Simanjuntak, amin. Aminin aja ya kan. Karena sistem demokrasi sampai kapanpun demi Allah nggak akan pernah bisa membawakan kebaikan. Karena kalau mau bawa kebaikan, keberkahan, kesejahteraan, demi Allah pakai aturan dari yang maha baik dan maha benar serta yang maha adil. Itulah syariat Islam. Itulah sesuai dengan eksistensi firman Allah Subhanahu wa taala. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Itu ikuti apa yang Allah turunin. Ya jangan ikuti wala tatabi ahwa'ahum, omongan-omongan orang. Jangan ikuti hawa nafsu orang. Kan begitu. Ini kalau demokrasi, gimana demokrasi? Berdasarkan akal. Kalau berdasarkan akal, berdasarkan akal-akalan. Kalau berdasarkan akal-akalan, nanti berdasarkan fulus. Kalau berdasarkan fulus, ujung-ujungnya rakyat jadi bodoh, alias pragmatis. Alias yang penting ada manfaatnya nih gua milih ini. Untungnya apa nih gua milih ini. Ruginya apa nih gua milih ini? Berapa nih gua dibayar saat gua milih ini? Kan jadinya diduga kuat. Semakin IQ-nya semakin 78 ke bawah. Ditambah pula elit partai politik yang harusnya mencerdaskan kehidupan bangsa, yang seharusnya mencerdaskan akar rumput di bawah, tapi malah dengan adanya serangan fajar, kecerdasan itu dikalahkan oleh segelintir oknum-oknum, bahkan oleh recehan remah-remah rupiah nggak seberapa. Na'udzubillah min zalik. Jadi wacana menyesatkan ini, ya wacana menyesatkan. Usulan yang tidak ideal inilah, ya kan, jangan mau wacana menyesatkan, nanti diserang buzzer-nya. Usulan yang tidak ideal ini dulu sudah pernah dimainkan oleh SBY, partai-partainya saat zaman SBY dulu. Malah SBY sampai keluarin perpu karena diprotes oleh rakyat. Terus mau diulang lagi di zamannya Pak Prabowo Subianto, pilkada lewat DPRD. Bisa jadi nanti rakyat akan muak. Bisa jadi diduga kuat akan ada reformasi lagi yang baru, bahkan revolusi. Na'udzubillah min zalik. Dari benang merahnya, kenapa mahal terus ngomongnya? Ya karena biaya mahal politik dalam demokrasi. Ya kan semuanya itu memang udah hal-hal yang ya spanduknya aja berapa, pasang baliho udah berapa, iklan di TV berapa. Kalau mau solusi, 1, batasi pengeluaran kampanye. 2, gunakan pendanaan publik untuk kampanye. 3, batasi sumbangan individu dan korporasi, apalagi cukong. 4, terapkan transparansi dan audit keuangan itu satu persatu partai politik itu. 5, batasi durasi kampanye dan iklan politik di media. 7, terapkan pengawasan oleh badan independen dan tegakkan, yang paling penting adalah tegakkan, yang ke-8, tegakkan sistem Islam yang dikagumi oleh Prabowo Subianto, yaitu Ottoman Empire. Itu kan dalam pidatonya luar biasa. Karena sistem Islam menjamin lahirnya pemimpin yang benar-benar bersumber dari umat, dari rakyat, yang sejati, yang hakiki, bukan pemimpin wakil oligarki, apalagi pemimpin wakil para cukong, para taipan, para bandar, dan para orang-orang yang kapitalis. Semoga kedepannya Indonesia mendapatkan pemimpin soleh dan aturan soleh pula. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.